Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah, betul? Kalaupun mempan belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati. Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina, bagus tidak? Kalau pemerintah tidak membiarkan PKI bangkit kembali, bagus tidak? Kalau pemerintah tidak menjual Indonesia kepada penjajah asing dan asing, bagus tidak? Kalau pemerintah sudah bagus, apa perlu kita demo? Apa perlu kita unjuk rasa? Apa perlu kita revolusi? Nggak perlu, saudara. Nggak perlu. Kalau pemerintah udah bagus, silakan pemerintah mimpin. Kiai mau buka kitab ngajar santri, betul? Kiai mau urus pesantren, betul? Kiai nggak bakal turun ke jalan, betul? Betul? Nah, sekarang sebaliknya saya tanya, kalau ternyata pemerintah yang kita berikan amanat membiarkan Islam dihina, membiarkan PKI bangkit kembali, saudara, dan membiarkan negara ini dijual kepada penjajah asing dan asing, saya tanya, apa perlu kita demonstrasi? Apa perlu kita unjuk rasa? Apa perlu kita revolusi? Takbir! Takbir! Makanya pemerintah hati-hati. Kalau Islam dihina Anda biarkan, penista Al-Quran Anda lindungi, penista Al-Quran Anda tidak jebloskan ke penjara. Jangan salahkan umat Islam kalau besok mereka gerakan revolusi dari Sabang sampai Merauke, sudah. Takbir! Siap revolusi! Siap revolusi! Angkat tangan ke atas, siap revolusi! Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Insyaallah. Jangan salahkan ulama. Ulama ini pemberontak anti NKRI. Enggak. Kalau pemerintah baik, kami bela pemerintah. Kami patuh kepada pemerintah. Apalagi kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah diajarkan nggak boleh berontak kepada pemerintah, saudara. Selama pemerintah masih bisa diperbaiki, nggak boleh kita berontak. Nggak boleh. Kita nih ahlus sunnah wal jamaah, sami'na wa ata'na kepada pemerintah. Kami siap taat, kami siap dengar, siap patuh. Nggak usah khawatir. Enggak, kami nggak mau berontak. Yang penting itu kami minta, jangan biarkan Islam ini dihina, jangan biarkan PKI itu bangkit kembali, dan jangan biarkan Indonesia dijual kepada asing maupun asing, saudara. Betul? Jangan umat Islam mau terapin hukum Islam dibilang intoleransi. Umat Islam nggak mau pilih pemimpin kafir dibilang anti NKRI. Kok kurang ajar betul, saudara. Orang Kristen mau pilih pemimpin Kristen, silakan. Orang Buddha mau pilih pemimpin Buddha, silakan. Nggak pernah kita protes, betul? Giliran saudara kita di Jakarta umat Islam mau pilih pemimpin Islam, kenapa disalah-salahin? Kenapa difitnah? Kenapa dimakarisasi? Kenapa diterorisasi? Saudara kurang ajar. Nah, maka itu saudara, demi Allah, kami tidak akan mundur, saudara. Enggak. Ada yang nanya, Habib, bagaimana pemeriksaannya di kepolisian? Saya punya 15 perkara. Setiap perkara ada 3 pasal. 3 pasal kali 15 perkara, 45 pasal. Jangan-jangan gara-gara ceramah di Masjid Ampel malam ini nambah 1 pasal lagi. Loh kok bisa begitu, Habib? Nah bagaimana nggak bisa begitu? Ini sekarang di negeri kita nih, kalau ada semut lewat nih, ditanya sama petugas, semut diinjak nggak sama Habib Rizik? Terus semut bilang, diinjak, lapor. Semut bilang, ya tapi kan Habib nggak sengaja, udah lapor. Bayangin, sampai semut aja disuruh lapor. Tapi saya mau tanya, takbir! Takbir! Enggak, kita nggak peduli, saudara. Jangankan 15 perkara, 1.500 perkara silahkan digelar.
Saudara, yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Kita tidak akan mundur selangkah juga, saudara. Takbir, takbir. Habib hati-hati nanti dibunuh. Takut. Saudara. Dulu Nabi waktu lagi berjuang, mau dibunuh gak sama musuh? Dikejar gak? Diperangi gak? Ulama yang manapun kalau mau berjuang di jalan Allah, dan ulama yang atqiya warasatul anbiya, saudara, mereka tidak akan pernah takut dengan segala ancaman. Maka itu saya mau ingatkan kepada umat Islam, jangan pernah mundur. Walaupun habibnya dibunuh, kiainya dibunuh, ustadznya dibunuh, gus-gusnya dipenjara semua, umat Islam tetap harus bangkit, tegakkan yang hak, bela Islam, tegakkan hukum Allah, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Malam hari ini seorang habib dibunuh, saudara, karena bela Islam. Besok ribuan habib-habib yang lainnya akan bangkit kembali melanjutkan perjuangan. Takbir. Malam hari ini seorang kiai, saudara, seorang ulama dibunuh karena bela Islam. Besok ribuan kiai, ribuan ulama akan bangkit untuk melanjutkan perjuangan. Takbir, takbir. Saya mau tanya kepada semua yang ada di sini, saudara. Yang berjuang mati, yang nggak berjuang, jawabnya yang semangat dong. Yang berjuang, yang nggak berjuang, yang berjihad, yang tidur, yang bergerak, yang ngumpet di kolong tempat tidur, yang berani, yang takut, yang berteriak, yang diam, yakin, yang lapar, yang kenyang, yang miskin, yang kaya, rakyat, pejabat, modar. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kenapa mesti kita takut dengan kematian? Betul? Nah, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin memberikan satu amunisi untuk Anda semua. Siap? Betul? Mari kita perhatikan firman Allah ini, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Tahu apa Allah katakan dalam ayat ini, saudara? Allah nyatakan la tahinu. Orang beriman, orang Islam, la tahinu. Jangan kau merasa lemah, jangan kau merasa tidak berdaya, jangan kau merasa tidak kuasa, tidak kuat. Fiftiqa'il qaum, di dalam mengejar dan menghadapi musuh-musuhmu. Jangan Allah larang, jangan merasa lemah, jangan merasa enggak berdaya. Terus Allah kasih rahasia kepada kita. Allah bongkar rahasia musuh, saudara. Apa kata Allah? In takunu ta'lamun, jika kamu merasa sakit saat melawan musuh, fa innahum, sesungguhnya musuh-musuhmu itu ya'lamuna kama ta'lamun, sakit juga seperti sakitnya kamu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, bahkan kamu masih punya harapan dapat ridho Allah, dapat surga Allah. Ini yang mereka nggak punya harapan, saudara. Allah kasih tahu kita, kalau kita sakit lawan musuh, musuh lebih sakit dari kita, saudara. Kita pusing, musuh lebih pusing. Kita pusing mikirin musuh, musuh lebih pusing lagi. Kadang-kadang kita bergetar, sedikit takut lawan musuh, musuh lebih takut dari kita, saudara, sampai terkencing-kencing. Percaya gak? Percaya gak? Jadi kenapa kita mesti takut lawan musuh? Saudara, Habib,
Musuh kan bisa nyulik kita, ya kan kita bisa nyulik musuh juga. Habib, musuh bisa melukai kita, kita juga bisa melukai musuh. Habib, musuh bisa bunuh kita bisa bunuh musuh. Betul? Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Saudara, pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus, belum tentu semua meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kenapa mesti takut? Oh enggak Habib, pistolnya bagus, meletus semua. Kalau meletus semua belum tentu kena semua, saudara. Betul? Apa tiap tembakan pasti kena kita? Belum tentu. Loh, tapi ini penembak gitu Habib, pasti kena. Kalau kena belum tentu mempan, saudara. Betul? Betul? Wah, ada yang ngomong anak muda, Habib, kalau begitu ajarin ilmu kebal dong. Saya jawab, lu kalau kebal sahidnya kapan, goblok? Lu mau kebal apa mau mati sahid? Betul? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati sahid? Kebal apa mati sahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Tapi kalaupun kena belum tentu mempan dengan kehendak Allah, betul? Kalaupun mempan belum tentu mati. Betul? 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 Kalaupun mati cuma 6 orang yang mati, sisanya serbu yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Betul? Maka itu saya tanya umat Islam, apa perlu takut sama musuh? Siap berjuang, siap mati di jalan Allah. Takbir. Malam hari ini seorang pemuda Islam mati karena bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di Indonesia, saudara. Takbir. Angkat tangan pemuda, takbir. 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 Sallu ala nabi. Baik, saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri semua. Cinta ulama? Cinta habaib? Cinta kiai? Kalau Umaro merangkul ulama dan habaib, senang tidak? Kalau ulamanya bagus, perlu demo tidak? Kalau ulamanya bagus, siap, umaronya bagus, siap patuh kepada umaro. Betul? Jadi biarkan di sini, ini intel-intel banyak nih, lu rekam semua ya. Mana intel, lu rekam. Jangan rekam dipotong-potong, laporan ke atasan beda lagi. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kasih tahu kepada atasan mereka, kalau umarok baik, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami ahlus sunnah, kami bukan pemberontak. Betul? Betul? Tapi kalau pemerintah coba-coba neken Islam, saudara, menghancurkan Islam di negeri ini, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimpah darah, kita akan tetap tegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir. Nah sekarang mari kita baca suratul Fatihah bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bijahi Sunan Ampel, saudara. Sahib hadal gabar wa mahaulahu min ahlil kubur. Ala anallah subhanahu wa ta'ala an yansurul Islam wal muslimin wa yu'izzal Islam wal muslimin wa an yugawiyal Islam wal muslimin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. مولاي صل وسلم